Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dipersilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Ulfa, Hadir. Mauji, Hadir. Ulfa, Hadir. Fatul Amin, Hadir. Abrori. Ya. Saya pagi hari ini kita akan belajar ya, mengenai ketentuan waris dalam Islam. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai pernikahan. Masih ingat ya anak-anak? Ya, Pak. Perlu saya beri informasi lagi mengenai pernikahan ya. Pernikahan ini yaitu menyatukan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sebagai suami, perempuan itu sebagai istri. Dinikahkan oleh walinya, yaitu bapak atau penghulu yang diangkat oleh wali atau yang diangkat oleh bapaknya atau wali yang lainnya. Kalau umpamanya tidak ada bapak. Pernikahan, dengan pernikahan itu ya, maka keluarga itu semakin bertambah, semakin bertambah. Yang asalnya dua orang, suami dan istri, bisa bertambah. Ada anak, ya, ada anak. Terus dilanjutkan setelah anak itu menikah, ada Cucu. sehingga keluarga tersebut terdiri dari bapak, ibu, beberapa anak dan juga Cucu. setelah terbentuk keluarga yang dilalui dengan pernikahan, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus selanjutnya setelah pernikahan, setelah terbentuk keluarga, maka nanti ya masalah ini tidak ada yang tahu. Nanti akan ada perpisahan di antara keluarga tersebut, yaitu dengan kematian. Bisa jadi anaknya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, atau ibunya, atau anaknya dan lain sebagainya. Nah, dalam peninggalan tersebut, dalam kematian tersebut tentunya ada harta yang ada harta yang ditinggalkan. Kalau umpamanya sebelum meninggal orang tersebut belum berwasiat pada ahli warisnya, maka untuk harta yang ditinggalkan tersebut, maka kalau belum diwasiatkan, maka dilakukan dengan cara mewaris. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang ketentuan waris dalam Islam. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik, tujuan kita belajar ya, ini dilihat di papan ya. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran tentang waris ya. Yang pertama yaitu peserta didik setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan mampu, yang pertama, memahami pengertian warisan. Yang kedua, menganalisis ketentuan warisan dalam Islam melalui studi literatur. Yang ketiga yaitu mengevaluasi ketentuan warisan dalam Islam melalui studi kasus.
Yang keempat yaitu menerapkan ketentuan warisan dalam Islam melalui pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari. Nah, karena Bapak dalam pelajaran materi warisan ini, Bapak menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu metode PBL ya, problem based learning. Di sini harus ada masalah sebelum pelajaran itu dimulai, harus ada masalah yang diberikan kepada kalian atau yang ditampilkan kepada kalian. Nah, masalahnya di sini yaitu apakah ada kalau orang tua bapak meninggal, siapa saja yang mendapatkan ahli waris? Apakah bapak, apakah ibu itu mendapatkan, anak mendapatkan, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, atau ibu dari orang tua itu mendapatkan ahli waris? Nah, dari situlah kita untuk mengetahui hal itu, maka kita belajar ketentuan mewaris dalam Islam. Baik anak-anakku sekalian ya, untuk lebih memahami pelajaran pada pagi hari ini Bapak saya tampilkan video tentang pembelajaran yang berkaitan dengan mewaris. Tolong disimak dan diperhatikan. Setelah menonton video ini, nanti kerja kelompok, diskusi kelompok ya. Setelah itu nanti ada yang mempresentasikan ke depan atau di bangkunya masing-masing ya. Silakan diperhatikan ini videonya. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari Itu ya, pelajaran mengenai video tentang pelajaran yang berkaitan dengan masalah mewaris. Baik, selanjutnya anak-anak dipersilakan berbentuk kelompok seperti yang sudah ditentukan tadi, yaitu dijadikan 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok paling barat, terus kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Dipersilahkan diskusikan materi ya yang ada di video yang kalian tonton, dan silahkan juga pelajaran yang sudah ada di buku paketnya, yang yaitu masalah ketentuan mewaris. Silahkan bentuk kelompok dan silahkan diskusikan. Silakan kelompok 3, saudari Rizkia ya, saudari Rizkia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ahli waris hajib atau makhluk. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pustaka, baik
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok diskusinya dengan baik dan sangat baik dan bagus ya. Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok 4 saudara Fatullah. Baik, selanjutnya untuk Bapak melihat pemahaman kalian, kemampuan kalian dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak tadi ya, lewat video. Saya akan berikan beberapa soal ya, beberapa soal untuk Bapak mengetahui kemampuan kalian, dan silakan soal ini dijawab per individu. Silakan anak-anak kembali ke tempatnya. Udah ya, paham ya? Baik, selanjutnya ini ada oleh-oleh Bapak dari Bapak ya, untuk kalian nanti di rumah. Apa oleh-oleh tersebut? Yaitu mengerjakan tugas di rumah. Apa soalnya? Tugasnya yang harus dikerjakan yaitu apa itu asobah dan apa itu hajib dan mahjub. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Terus minggu yang akan datang atau hari Senin yang akan datang tugas itu sudah selesai dan dikumpulkan lagi ke Bapak ya, untuk Bapak menilai hasil dari tugas anak-anak. Nah, mungkin ini ya yang Bapak bisa sampaikan mengenai pelajaran ahli waris. Semoga bermanfaat dan berkah. Dan ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti anak-anak sudah paham semua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya